Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ada dua hal yang akan coba kita dalami. Yang pertama adalah kita coba memahami apa itu ukuran kecenderungan memusat atau central tendency. Kemudian yang kedua kita mengetahui macam-macam dari central tendency dan bagaimana cara memperoleh nilainya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, apa itu kecenderungan memusat atau central tendency atau nilai pusat. Jadi, nilai pusat itu sendiri diartikan sebagai suatu nilai yang representatif, yang memberikan gambaran secara umum mengenai keadaan nilai tersebut. Jadi, kalau misalkan kita punya data, misalkan ada nilai siswa atau ada nilai mahasiswa, atau ada hasil angket kita, kemudian dengan menggunakan central tendency ya tersebut, kita bisa mengetahui secara umum bahwa nilai siswa ini berada tidak jauh dari nilai ini ya. Sebagai contoh misalkan kita punya nilai ada 500 mahasiswa misalkan, dan kita peroleh rata-ratanya misalkan 70, maka kita bisa pastikan bahwa secara umum nilai mahasiswa tersebut tidak jauh dari 70 atau letaknya itu berada di sekitaran 70. Kalaupun ada di atas 70 atau jauh dari 70 pasti hanya ada beberapa, tidak mayoritas. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam central tendency. Ada namanya rata-rata atau mean, kemudian ada namanya modus, kemudian ada namanya median. Nah, untuk mencari rata-rata modus median itu bisa data tunggal, bisa juga data kelompok. Secara khusus ya, untuk median itu masuk pula pada ukuran letak atau lokasi. Kenapa median masuk juga pada ukuran letak? Karena median itu sendiri membagi data menjadi dua yang sama banyak. Dan posisinya sama dengan kuartil yang membagi data menjadi 4 yang sama banyaknya, kemudian desil membagi data menjadi 10, dan persentil membagi data menjadi 100. Untuk pembahasan ketiganya nanti dijelaskan pada video berikutnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu rata-rata atau mean. Nah, rata-rata ya, untuk data tunggal kita menggunakan formula ini. Ya. Ada namanya X, kemudian ada garis di atasnya, itu disebut dengan X bar. Jadi X rata-rata. Nah, X rata-rata untuk data tunggal kita bisa menggunakan dua tipe formula, tipe pertama atau tipe kedua. Nah, kalau tipe pertama berarti datanya itu ya belum dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi ini masih ditabulasi saja ya, dituliskan satu-satu, kemudian dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini maksudnya adalah sigma XI, di mana I itu dari 1 sampai N. Jadi data KI ya, misalkan data pertama, data kedua sampai dengan banyaknya data di situ. Kalau 50 berarti sampai dengan data ke-50 dibagi dengan 50. Lalu formula yang kedua ini sudah menggunakan tabel distribusi frekuensi. Misalkan 20 ada berapa? Oh, ada 2. Maka kemudian 30 ada berapa? Ada 2 juga misalkan. Maka untuk mencari rata-ratanya kita cukup pertama adalah langkah pertama kita harus mengalihkan dulu 20 kali 2, kemudian kita tambah lagi 30 kali 2, kemudian dibagi dengan total frekuensi. Atau di sini boleh kita tulis juga frekuensi FI, berarti totalnya kita menggunakan yang namanya sigma ya. Sigma FI. Nah, untuk data kelompok sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan data tunggal, khususnya pada data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi. Yang membedakan adalah XI-nya. XI-nya, kalau dia data tunggal itu berarti data tersebut. Tetapi kalau pada data kelompok itu merupakan nilai tengah antara ujung bawah dan ujung atas.
Sehingga untuk mencarinya adalah kita tinggal menjumlahkan ujung atas dan ujung bawah dibagi dengan 2 gitu. Jadi XI-nya seperti itu. Nah, untuk lebih jelas terkait kedua hal ini, perhatikan contoh berikut. Ini untuk data tunggal dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Maka untuk mencari rata-ratanya, langkah pertama adalah kita harus mengalihkan semuanya, berarti 70 kali 5 dan seterusnya sampai dengan 56 kali 1. Kurang lebih seperti ini. Kemudian dibagi dengan totalnya data atau total frekuensi, yaitu 16. Hasilnya ini adalah 1035 dibagi 16, maka jawabannya adalah 64,6. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 64,6. Selanjutnya untuk data kelompok. Misal kita punya data ini misalkan sekrup cacat, kita punya data di sini ada jadi banyaknya kelasnya itu adalah 6 ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini ada 6 kelas. Kelas pertama adalah interval 5 sampai 6, kemudian kedua 7 sampai 8, ketiganya 9 sampai 10, keempatnya 11 sampai 12, kelimanya 13 sampai 14, kemudian yang keenam adalah 15 sampai 16 dengan panjang interval 2, yaitu misalkan untuk yang pertama berarti 56 itu ada 2 ya. Jadi panjang intervalnya hanya 2. Jadi saya pertegas kembali, mohon dibedakan antara panjang interval dengan banyaknya kelas. Jadi kalau panjang interval itu berarti kita yang ini ya. Berarti kalau yang di sini berarti panjang intervalnya ada 2. Kemudian banyak kelasnya ada 6. Nah, untuk mencari rata-rata dari data kelompok ini, maka kita membutuhkan tabel bantuan. Kita harus menambah kolom pada tabel distribusi frekuensi kita. Kolom yang pertama adalah XI-nya ya, yang mana XI itu adalah nilai tengah dari interval tersebut. Maka untuk mencarinya kita cukup menjumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Kurang lebih seperti ini. Maka ini misalkan 5 tambah 6 hasilnya adalah 11, dibagi 2 hasilnya 5,5. Kemudian karena formulanya tadi adalah sigma Fi dikali XI, maka berarti frekuensi dikali dengan nilai tengah. Hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Kemudian kita jumlah. Kemudian frekuensinya juga dijumlah atau ditotal. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka rata-ratanya kita bisa tuliskan kurang lebih 207 hasil dari 279 dibagi dengan 30. Ya, itulah rata-rata dari data kelompok ini. Jadi, prosesnya sangat mudah. Yang membedakan antara data tunggal dengan data kelompok, khususnya yang menggunakan tabel distribusi frekuensi adalah XI-nya. Kalau pada data tunggal, maka XI-nya adalah data KI, sementara kalau pada data kelompok, XI-nya itu adalah nilai tengah nilai tengah pada interval tersebut. Gitu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan median atau biasa disimbolkan ME. Nah, median itu sendiri untuk data tunggal diartikan sebagai nilai yang terletak di tengah setelah data itu disusun. Jadi, kata kuncinya adalah menurut urutan nilainya. Jadi, kita susun dulu, baik itu dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Nah, karena median itu membagi 2 sama besar, maka setelah kita susun, kemudian kita tentukan di mana letaknya. Kita bagi 2 tuh data. Sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Untuk prosesnya nanti akan terlihat lebih jelas pada contoh soal. Kemudian untuk data kelompok. Data kelompok kita menggunakan formula seperti ini. Median itu adalah B. B itu adalah batas bawah. Batas bawah itu diperoleh dari nilai bawah ya. Misalkan kita punya interval 1 sampai 2 nih. Maka nilai bawahnya adalah 1, maka batas bawahnya itu adalah 1 dikurang dengan 0,5,
maka jawabannya adalah 0,5. Kemudian P ini adalah panjang kelas, bukan banyaknya kelas, tetapi panjang kelas atau panjang interval. Atau biasa disimbolkan juga dengan I misalkan. Lalu N per 2 itu adalah N itu adalah banyaknya data, kemudian kita bagi 2. Kemudian F yang besar ini namanya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian yang ini namanya frekuensi kelas median. Jadi untuk mencari median maka ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Salah satunya adalah kita harus menentukan dulu di mana sih dia berada, median itu, ya. Apakah di interval kelas yang pertama, kedua, ketiga, atau seterusnya. Maka kita harus deteksi dulu. Cara mendeteksinya akan kita bahas juga pada contoh soal nantinya. Nah, berikut contoh soal untuk data tunggal. Misalkan Anda diminta untuk menentukan median dari data ini. Jadi data ini ada banyaknya data, ada 10. Maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita urutkan. Saya urutkan dari kecil ke yang besar, ya. Kemudian kita mencari posisi median itu dengan menggunakan formula ini. Formula ini khusus dipergunakan untuk data tunggal. Cara cari posisinya adalah cukup kita menggunakan median itu atau letak median itu sama dengan setengah dari banyaknya data ditambah dengan 1. Untuk kasus ini berarti setengah dari 10 tambah 1 sama dengan 5,5. Lalu bagaimana cara kita untuk mendeteksi 5,5 ini? Maka kita tinggal hitung dari, misalkan saya ambil dari sisi kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Coba perhatikan di sini 0,5 atau setengah. Berarti posisinya itu berada di tengah-tengah dua bilangan ini. Berarti posisinya ada di antara 58 dan 69 atau di tengah dari 58 dan 69. Sehingga kita bisa mencari untuk mediannya adalah setengah dari 58 ditambah dengan 69, hasilnya adalah 63,5. Jadi ini sangat mudah. Nah, ini kalau misalkan untuk data yang genap, ya. Jadi ini datanya genap. Tetapi kalau misalkan datanya ganjil, ya, misalkan datanya adalah 9 saja. Ini saya coba hapus, ya. Maka posisinya adalah berarti di sini berubah menjadi 9 plus 1. Berarti sama dengan 10. 10 dibagi 2 berarti hasilnya adalah 5. Maka untuk mencari mediannya kita tinggal hitung saja. Posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Maka mediannya adalah ini. Kalau misalkan banyak datanya itu ganjil. Kalau genap, maka pasti dia harus menggunakan nilai tengah. Ya, nilai tengah antara dua bilangan yang berdekatan. Oke, lalu bagaimana untuk data tunggal? Bagaimana untuk data kelompok? Untuk mencari median pada data kelompok, kita memerlukan tabel tambahan juga atau kolom tambahan. Kita kenal dengan namanya frekuensi kumulatif. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, kita cukup seperti ini. 2, ya. Kemudian 2 ditambah 1. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3 tadi, ya. Kemudian 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Kemudian 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 ditambah 4 hasilnya 16. Dan 16 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 24. Nah, untuk menentukan median dari data kelompok, terlebih dahulu kita deteksi dulu di mana sih, di interval mana sih median itu berada. Apakah di interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Cara mendeteksinya, kita bisa melakukan prosedur seperti ini. Nah, untuk menentukan letaknya, kita menggunakan formula median itu adalah 1/2 dikali dengan N. N itu adalah banyaknya data. Maka posisinya untuk kasus ini berada pada posisi yang ke-10. Kita coba deteksi pada tabel kita.
Nah, coba kita lihat, ini kita harus dasarkan pada frekuensi kumulatif. 2 itu belum memuat 10, kemudian 3 belum memuat 10, 6 belum memuat 10, dan 12 itu sudah memuat 10. Artinya bahwa median tersebut pasti berada pada interval dari 63 sampai dengan 65. Inilah posisinya. Kita sudah tahu posisinya nih. Dan hasilnya pun tidak akan pernah lari dari interval ini. Lalu selanjutnya kita menggunakan formula ini ya. Yang mana median itu ada namanya B. B itu adalah batas bawah. Batas bawah berarti tadi sudah ada intervalnya, yaitu intervalnya mulai dari 63 sampai dengan 65 ya. Nah, sehingga batas bawahnya berarti 63 dikurang 0,5, hasilnya adalah 62,5. Kemudian panjang kelasnya atau panjang intervalnya adalah 3. Kemudian N per 2-nya itu kurang sama dengan ini, berarti 10. Kemudian frekuensi sebelum. Nah, frekuensi sebelum itu bisa dilihat di sini. Kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau kelas mediannya kan berada di sini, berarti sebelumnya adalah yang warna hijau ini ya, yang saya beri kotak ini. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 6, kemudian frekuensi yang memuat kelas median adalah juga 6. Kita proses, ini berarti 10 kurang 6 hasilnya 4, 3 kali 4 hasilnya 12, 12 dibagi 6 hasilnya 2, 2 ditambah 62,5 hasilnya adalah 64,5. Ini sangat simpel, yang penting Anda pahami, Anda tahu penentuan letaknya, kemudian Anda tinggal menggunakan formula yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang modus. Kalau kita berbicara modus, maka pasti kita sudah sering mendengar modus itu adalah sesuatu yang sering muncul. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itu artinya adalah modus. Ya. Jadi untuk data tunggal ini sangat simpel, Anda tinggal cari mana sih data yang sering muncul atau angka yang sering muncul, itulah modusnya. Kalau misalkan modusnya, misalkan di dalam kumpulan data itu, ternyata ada dua data yang sama, dan sama banyaknya, dan itu yang sering muncul, maka dikatakan sebagai bimodus. Artinya modusnya 2. Jadi modus itu boleh 1, boleh 2, dan seterusnya. Ya, tergantung kita lihat. Kalau di situ ada 2, namanya bimodus dan seterusnya. Nah, untuk mencari modus dari data kelompok, maka kita menggunakan formula ini. Ya, yang mana B itu sama dengan yang tadi, yaitu batas bawah. Kemudian P itu panjang interval atau panjang kelas. Yang berbeda adalah B1 dan B2. Nah, B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi ini tidak ada lagi penambahan tabel kayak tadi ya. Kalau di rata-rata kita menambahkan tabel untuk XI, kemudian perkalian FI kali XI, kemudian pada median kita tambah frekuensi kumulatif, tetapi pada modus itu tidak ada. Karena yang digunakan cukup hanya frekuensinya, yaitu B1 itu adalah frekuensi dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus, sedangkan B2 itu adalah frekuensi, ini B2 ya, B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas interval setelah kelas modus. Nah, untuk memahami lebih jauh, perhatikan contoh berikut. Ini data tunggal, maka tentu untuk mencari modusnya sangat gampang, kita tinggal lihat frekuensi paling banyak, yaitu ada di posisi 69. Maka tentu modusnya adalah 69. Kalau misalkan di sini misalkan ya, 80 juga ternyata ada 6, maka dua-duanya modusnya. Ya. Jadi 69 juga modus, 80 juga modus. Maka dikatakan bimodus atau 2 modus. Untuk kasus data kelompok, coba perhatikan tabel ini. Kita punya interval 54 sampai 56 misalkan. Nah, cara penentuan modusnya, langkah-langkahnya kurang lebih sama dengan median. Yang harus kita lakukan adalah kita mendeteksi dulu di mana letak modus itu. Cara pendeteksiannya adalah kita tinggal lihat frekuensi paling tinggi
mana, maka pasti modusnya berada pada interval itu. Untuk kasus ini, maka frekuensi terbanyak itu berada pada interval 63 sampai dengan 65, yaitu 6. Inilah yang akan kita gunakan. Jadi, kalau B1 itu adalah selisih dari ini, jadi B1 itu 6 kurang 3, kemudian B2 itu adalah 6 dikurang dengan 4. Jadi, kalau B1 itu sebelum, kalau B2 itu setelah atau sesudah. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Oke, letaknya itu berada pada interval ini, maka B-nya kita sudah peroleh seperti ini. Ya, B1-nya adalah 3 karena 6 kurang 3 hasilnya 3. Kemudian B2-nya adalah 2, maka 3 tambah 2 hasilnya 5, sehingga diproses hasilnya seperti ini. Baik, itulah pembahasan terkait dengan sentral tendensi. Sebagai tugasnya, silakan Anda cari rata-rata, median, modus dari data yang Anda telah buat, baik itu data tunggalnya maupun data kelompoknya. Jadi, pertama, Anda gunakan data tunggal kemarin yang Anda gunakan untuk mengubah dari data tunggal ke data kelompok, kemudian Anda cari rata-ratanya. Jadi, akan ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Jadi, cari itu, rata-rata, median, modus. Baik, sekira demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.